Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kuis saya dari mata kuliah penelitian operasi lanjut. Sebelum memulai mempresentasikan, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Safina Aisyah dengan NIM 16201253347. Jadi pada kuis kali ini ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu diketahui suatu data disajikan dalam tabel seperti yang ada di samping ini. Gambarlah jaringan kerja atau network dari data tersebut dan tentukan total length dari network dengan minimum spanning tree. Oke, yang pertama-tama minimum spanning tree ini mempunyai dua metode ya. Yang pertama ada Kruskal dan yang kedua ada Prims. Pada jawaban saya kali ini saya akan memakai metode Kruskal algorithm. Oke, jadi di sini dari tabel ini didapatkan start node, end node, dan distance. Di mana ini akan berguna untuk membuat networknya. Oke, yang pertama dari node 1 ke node 2 distance-nya itu sebesar 20, dari node 1 ke 3 sebesar 40, 1 ke 4 30, 1 ke 5 50, 1 ke 6 40, 2 ke 5 40, 3 ke 4 10, 3 ke 5 30, 3 ke 6 30, 4 ke 6 20, dan node ke-5 dan ke-6 distance-nya 40. Oke, dari data tersebut bisa dibikin networknya, sehingga networknya seperti gambar di samping ini. Dikarenakan tidak ada ketentuan apapun, jadi kita membuatnya nodenya terserah, yang penting saling berhubungan sesuai dengan data yang ada. Oke, lalu kita akan menentukan total length-nya. Total length-nya ini didapatkan dari hasil distance terkecil, dari distance terkecilnya itu sendiri. Distance terkecilnya tadi kan yang paling kecil ada 10 dari node 3 dan 4, lalu ada 20 dari node 1 dan 2, dan 20 dari node 4 dan 6, serta ada 30 dari node 5 dan 3, dan 1 dan 4. Di sini ada lagi node-node lain, tapi kita tidak tuliskan dikarenakan node tersebut akan membentuk siklik seperti node 3 dan 6, sama-sama bernilai 30, tetapi tidak saya tuliskan karena kan akan membentuk siklik nantinya. Oke, dari hasil itu didapatkan total length-nya sebesar 10, 20-nya 2 kali, dan 30-nya 2 kali, yaitu di total hasilnya 110. Oke, next, soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, soalnya yaitu jika PT Erlangga Highway menggambarkan kapasitas aturan lalu lintas di kota Surabaya seperti gambar berikut ini. Berapakah maksimum flow kendaraan per jam yang dapat disimpulkan berdasarkan network tersebut, dan berapakah banyak kendaraan yang melewati masing-masing jalur yang dilalui dengan metode maksimum flow. Oke, dari sini didapatkan network diagram seperti gambar di samping ini. Dari gambar tersebut kita dapat mencari, yang pertama kita akan mencari maksimum flow. Di sini saya memakai 5 iterasi. Iterasi yang pertama saya mengambil dari node 1, 4, dan 6, sehingga pada node tersebut distance-nya adalah 3. Lalu 3 ini kan sama-sama 3, jadi nilai terkecilnya juga 3, jadi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sorry, akan saya note. Ini 3 dikurangi 3 sama dengan 0, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, karena jarak distance pada node 1, 4, dan 6 ini udah 0, berarti tidak bisa dilewatin lagi. Oke, untuk yang kedua, kita memulai iterasi yang kedua, yaitu melalui node 1, 3, dan 6. Karena pada node 1, 3, dan 6 ini kan distance-nya 6 dan 2. Distance terkecilnya adalah 2, jadi 6 dikurangi 2 dan 2 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 ini hasilnya 4, dan 2 dikurangi 2 ini hasilnya 0. Jadi dari
jalur ini kita dapat mengetahui bahwa node 3 ke 6-nya sudah bernilai 0, maka tidak bisa dilewati lagi. Oke. Next. Lalu ada iterasi ketiga. Iterasi ketiga ini saya memilih pada iterasi ketiga ini saya memilih untuk melewati node 1, 3, 1, 3, 4, 5, dan 6. Pada node ini nilai terkecilnya yaitu 2. Distance terkecilnya 2. Berarti 4 dikurangi 2 hasilnya 2, lalu 3 dikurangi 2 hasilnya 1, lalu 2 dikurangi 2 hasilnya 0, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Di sini terdapat distance 0 pada node 4 dan 5 sehingga tidak boleh dilatih lagi. Lalu next kita ke iterasi keempat karena pada node ke-6 ini node tujuan didapat masih ada angka 4 di sini, jadi kita bisa memaksimalkan. Lalu iterasi keempatnya itu saya mengambil node dari 1, 2, 5, 6. Di mana pada node tersebut distance awalnya yaitu 3, 4, dan 4. Dikarenakan nilai terkecilnya adalah 3, maka 3 dikurangi 3, 0, 4 dikurangi, 1 dikurangi, karena node terkecilnya adalah 3, maka 3 dikurangi 3, 0, 4 dikurangi 3, 1, 4 dikurangi 3, 1. Jadi didapatkan hasil 0, 1, 1, di mana node 1 dan 2 bernilai 0, maka tidak boleh dilewati lagi. Karena di node distance yang menuju ke node 6 ini masih ada 1, maka kita mengulang iterasi lagi, ulang dari awal, melanjutkan iterasi lagi. Oke, jadi karena tadi masih ada bernilai 1, jadi kita akan membuat iterasi terakhir. Saya mengambil dari node 1, 3, 4, 2, 5, dan 6. Saya mengambil node-node yang tidak memiliki distance 0. Lalu dari node tersebut distance-nya nilai paling kecilnya yaitu 1, di mana akhirnya 2 dikurangi 1 yaitu 1, 1 dikurangi 1, 0, 2 dikurangi 1, 1, 1 dikurangi 1, 0, dan 1 dikurangi 1, 0. Nah, karena distance yang berada pada mengarah ke node tujuan semuanya sudah bernilai 0, jadi tidak akan ada jalan lagi yang bisa menuju ke node 6. Jadi pada kali ini iterasi dicukupkan. Sehingga didapatkan maksimum flow-nya tadi yaitu dari nilai terkecilnya yaitu 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya yaitu 11 flow. Oke. Untuk soal 2A sudah terjawab. Lalu kita lanjut ke 2B. Di sini disuruh menghitung banyaknya kendaraan yang dilalui dari setiap flow. Jadi di sini pada iterasi pertama itu didapatkan jalur 1, 4, dan 6. Dari jalur 1, 4, dan 6 ini nilai minimumnya tadi adalah 3. Dikarenakan nilai minimum 3, maka banyak kendaraan yang melewatinya adalah 3. Lalu untuk iterasi kedua banyak kendaraannya adalah 2, untuk iterasi ketiga banyak kendaraannya adalah 2, untuk iterasi keempat adalah 3, dan iterasi kelima banyak kendaraannya adalah 1. Sehingga sudah didapatkan jawaban dari pertanyaan 2B.
Oke, selanjutnya soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini, yaitu sebuah proyek instalasi komputer terdiri dari 8 aktivitas dengan informasi lengkap tersaji pada tabel tersebut. Pertanyaannya yaitu gambarkan jaringan kerja atau network proyeknya, lalu tentukan aktivitas kritisnya, lalu tentukan waktu penyelesaian proyek yang diekspektasikan. Oke, karena di sini ada ketentuan yaitu dari activity dan juga predecessor. Jadi untuk A dan B ini kita bisa tuliskan terserah di mana, dan untuk C ini harus dituliskan setelah node A, untuk D ini harus dituliskan setelah node BC, untuk node E harus dituliskan setelah node D, untuk node F dituliskan setelah node E, node G dituliskan setelah node B dan C, node H dituliskan setelah F dan G. Oke, karena sudah dapat, langsung kita eksekusikan pada networknya. Oke, dari penjelasan yang tadi, sehingga didapatkan networknya seperti ini. Untuk A tadi, 1 dan untuk node 1, A dan B itu bebas. Node selanjutnya mengikuti ketentuan yang ada pada tabel tersebut. Oke, setelah didapatkan jaringan kerja proyek ini, kita akan mencari aktivitas kritisnya. Pada aktivitas kritisnya ini, yang pertama-tama kita harus menentukan ET dan LT-nya dulu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kan wajib 0 dan 0. Dari 0 dan 0 ini ditambah 6 yang menghasilkan 6. Lalu dari langkah yang di bawah itu ada 0 tambah 3, 3. Terus 3 tambah 2 hasilnya 5. Karena 5 lebih kecil daripada 6, maka yang diambil adalah nilai 6. Lalu 6 ditambah 5, 11. 11 ditambah 4, 15. 15 ditambah 3, 18. Dikarenakan dari sini 6 ditambah 9 adalah 15. 15 adalah lebih kecil daripada 18, maka yang diambil adalah angka 18. Lalu 18 ditambah 3, 21. Nah, dari node ini kita mencari LT-nya. LT-nya yaitu 21 dikurangi 3, yaitu 18. 18 dikurangi 3, 15. 15 dikurangi 4, 11. 11 dikurangi 5, 6. Nah, sampai sini kan kita mempunyai dua cara ya, dua jalur gitu. Jadi 9 dikurangi 9 ini hasilnya kan 9. Nah, angka 9 ini lebih besar daripada angka 6. Karena yang dicari LT, maka kita harus mengambil angka yang lebih kecil. Jadi kita akan memakai 6. Oke, lalu 6 dikurangi 6, 0. Lalu yang terakhir jalur kedua yaitu 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 3, 1. Dikarenakan 1 dan 0 lebih besar 1, maka yang diambil angka 0. Karena kita mencari LT. Oke. Lalu dari setelah menentukan LT dan ET, kita akan menentukan total float. Di mana total float ini didefinisikan atau singkat TF gitu ya. Berarti TF untuk activity A itu, untuk activity A TF-nya adalah 1 dan 5. 1 dan 5 ini bernilai 1 dan 5 ini total float-nya yaitu 4 dikurangi 0 dikurangi 3. Jadi hasilnya 1. Lalu yang B itu dari node 1 ke node 2. Dari node 1 ke node 2 ini berarti 6 dikurangi 0 dikurangi 6. Hasilnya 6. Begitu pula sampai activity H. Sehingga didapat pada activity A sebesar 1, activity B sebesar 0,
Activity C sebesar 1, activity D sebesar 0, activity E sebesar 0, activity F sebesar 0, activity G sebesar 3, dan activity H sebesar 0. Dari ini kan kita pertanyaan aktivitas kritis. Nah, kita mencari aktivitas kritis dari total fluid yang bernilai 0. Total fluid bernilai 0 adalah di sini ada B, ada D, ada E, ada F, dan ada H. Lalu untuk jalur kritisnya kita mencari dari jalur terpanjang, di mana jalur terpanjangnya yaitu dari node 1, node 2, node 3, node 4, node 6, serta node 7. Oke, sehingga dari kesimpulan tersebut didapatkan waktu penyelesaian proyek untuk menjawab pertanyaan nomor C itu diekspektasikan sebesar 21 minggu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini, soalnya itu mengacu pada soal nomor 3. Jika proyek harus diselesaikan pada waktu 16 minggu, maka melakukan crashing project dirasa perlu dengan menggunakan informasi pada tabel berikut ini. Lalu pertanyaannya, tentukan biaya tambahan yang terjadi akibat crashing project menjadi 16 minggu dan simpulkan aktivitas mana saja yang mengalami crashing dan berapa lama percepatannya. Oke, jadi di sini kita udah mendapatkan tabel yang diperlukan. Kemudian yang pertama-tama kita sudah mendapatkan tabel seperti gambar yang ada di sini. Diketahui activity-nya, time normalnya, time crash-nya, cost crash-nya. Lalu kita mencari crash cost per week-nya. Di crash cost per week-nya ini rumusnya dari 1.700 dikurangi 900 per 3 dikurangi 1. Jadi 800 dibagi 2, hasilnya 400. Begitu pula dengan yang B, hasilnya 6,67, yang C hasilnya 500, yang D hasilnya 300, yang E hasilnya 350, yang F didapatkan hasil 450, yang G didapatkan hasil 360, dan yang H terakhir didapatkan hasil 1000. Oke, dan di sini kita dari pertanyaan nomor 3 kita sudah mendapatkan network diagramnya serta ET dan LT-nya. Lalu selanjutnya karena tadi dari 21 minggu, yang awalnya 21 minggu dipercepat menjadi 16 minggu, maka didapatkan ada di sini ada 5 iterasi dari 21 minggu menjadi 16 minggu. Lalu yang iterasi pertama, crashing pertamanya itu kita memakai activity D ya, dikarenakan pada activity D ini nilai yang ada pada tabel tadi pas kita nyari crashing cost diketahui nilai D ini merupakan crash cost terkecil. Jadi kita memakai activity D ini. Lalu setelah itu kita lalu setelah itu kita setelah menentukan activity mana yang akan kita pakai, kita membuat mengganti distansinya ini menjadi 4 ya, yang semulanya 5. Lalu kita menghitung kembali ET dan LT-nya. Di sini dapatkan 0 ditambah 6 sama dengan 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10, 10 ditambah 4 sama dengan 14, 14 ditambah 3 sama dengan 17, dan di jalur lain terdapat 0 ditambah 3 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5, tapi dikarenakan
ET ini mengambil nilai yang lebih besar, jadi yang lebih besar itu adalah 6. Jadi dicantumkan yang 6. Lalu dari 6 ditambah 9 ini ada 15. Lagi-lagi karena 17 lebih besar angkanya daripada 15, maka 17 yang dipakai. Lalu 17 tambah 3, 20. Lalu menghitung LT-nya juga sama, menggunakan 20 dikurangi 3, 17. 17 dikurangi 3, 14. 14 dikurangi 4, 10. 10 dikurangi 4, 6. Lalu pada jalur lain ada 20 dikurangi 3, 17. 17 dikurangi 9, 6. Di sini hasilnya sama ya. Jadi kita pilih salah satu. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 3, 1. Dikarenakan di jalur lain ada menghasilkan 6 dikurangi 0 sama dengan 0, di mana LT-nya ini mengambil nilai yang lebih kecil, jadi kita memakai yang 0. Lalu setelah membuat network diagramnya tadi, kita menghitung total float dari activity yang ada. Total float ini biasanya disimbolkan TF. TF pada aktivitas A itu ada TF 1,5, hasilnya yaitu 4 dikurangi 0 dikurangi 3. Hasilnya adalah 1 di sini ya. Lalu pada activity B juga didapatkan dari 2 ke 1 atau 1 ke 2 gitu. Lalu di sini nilai didapatkan 6 dikurangi 0 dikurangi 6, di mana hasilnya 0. Lalu pada activity C juga 6 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Begitupun seterusnya sehingga didapatkan hasilnya D sama dengan 0, lalu E sama dengan 0, lalu F sama dengan 0, G sama dengan 2, dan H sama dengan 0. Nah, dari total float ini didapatkan hasil nolnya itu yaitu B, activity B, activity D, activity E, activity F, dan activity H. Dikarenakan jalur nol ini merupakan jalur kritisnya atau aktivitas kritisnya, maka jalur kritisnya yaitu B ke D, ke E, ke F, dan ke H. Lalu sehingga didapatkan project cost-nya itu sebesar 18.700 ditambah dengan nilai dari crash cost-nya tadi ya. Ini crash cost-nya itu 300, crash cost-nya dia itu 300. Jadi 18.700 ditambah 300 sama dengan 19.000. Untuk iterasi pertama menjadi 20 minggu. Lalu setelah itu kita dikarenakan tadi pada tabel crash cost-nya itu tadi diketahui. Nah, pada tabel crash cost-nya ini diketahui kan dia time normalnya ada 5. Sehingga crashing-nya itu tadi dikurangin. Jadi crashing-nya itu time normal dikurangin time crash, sehingga crashing-nya itu bisa dilakukan 2 kali. Karena tadi sudah yang pertama adalah 1 kali, maka kita bisa melakukan 1 kali lagi. Jadi pada iterasi kedua kita memakai aktivitas D karena aktivitas D tadi mempunyai crash cost yang paling minimum. Dari tadi aktivitas D menjadi 4 dikurangi 1, sekarang dikurangin lagi menjadi 3 minggu. Caranya masih sama untuk network diagramnya. D-nya dirubah menjadi 3, lalu kita mencari ET berserta LT-nya, didapatkan hasil seperti ini yang ada pada gambar ini. Lalu
setelah itu kita menentukan total fruit lagi dari activity-activity yang ada. Di sini total fruit dari activity A tetap sama yaitu 1/5, di mana 4 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 1. Lalu untuk B 6 dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu untuk yang C, untuk yang B yang ini ya, 6 dikurangi 0 dikurangi 6 itu 0. Untuk yang C 6 dikurangi 4 dikurangi 2 itu 0. Sorry. Untuk yang C itu 6 dikurangi 3 dikurangi 2 itu hasilnya 1. Lalu yang D 9 dikurangi 6 dikurangi 3 hasilnya 0. Untuk yang E 13 dikurangi 9 dikurangi 4 hasilnya 0. Lalu yang F 16 dikurangi 13 dikurangi 3 hasilnya 0. Lalu yang G 16 dikurangi 6 dikurangi 9 hasilnya itu 1. Lalu yang terakhir adalah H 19 dikurangi 16 dikurangi 3 hasilnya 0. Jadi didapatkan hasil yang 0 pada total fruitnya yaitu untuk activity B, D, E, F, dan H, sama seperti yang iterasi yang pertama tadi. Di mana tadi project cost-nya yaitu udah 19.000, lalu kita tambah lagi untuk crashing cost-nya. Crash cost-nya itu tadi 300 untuk activity D, berarti jumlahnya 19.000 ditambah 300, 19.300 untuk iterasi kedua. Lalu dikarenakan dimintanya untuk 16 minggu, maka kita kurang 3 iterasi lagi. Lalu kita sekarang melakukan iterasi yang ketiga. Nah, dikarenakan tadi cost yang paling minimum setelah huruf aktivitas B, lalu yang paling minimum kedua adalah activity Nah, setelah activity D tadi 300, activity lagi yang lebih minimum kedua yaitu 350. Dan dikarenakan pada jalur kritisnya ini terdapat E, berarti kita memakai untuk iterasi ketiga kita memakai activity E. Dikarenakan activity E adalah time normalnya adalah 4, sehingga crashing time-nya adalah 3, maka kita dapat melakukan crashing-nya ini 1 minggu saja untuk aktivitas E. Lalu cara tetap sama yaitu mengganti aktivitas E terlebih dahulu menjadi 3. Lalu tetap sama 0 ditambah 6 6, 3 ditambah 6 9, 3 tambah 12 3 tambah 9 12, 12 tambah 3 15, 15 tambah 3 18. Lalu begitu pula untuk LT-nya 18 kurang 3 15 dan begitu sampai ini 0,0 sama 0. Setelah itu kita akan melakukan menghitung total food ya dari activity-nya yang ada. Nah, dari activity yang ada ini dari A dan H total float-nya untuk nilai A yaitu 4 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 1. Untuk yang B-nya itu 6 dikurangi 0 sama dengan sama dengan 0, maaf. Lalu untuk C itu 6 dikurangi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Lalu untuk D-nya 9 dikurangi 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu 12 dikurangi 9 dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu 15 dikurangi 3 dikurangi 12 sama dengan 0. Dan yang terakhir 18 dikurangi 15 dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasil jalur kritisnya yaitu total food yang bernilai 0 untuk jalur B, D, E, F, dan H. Lalu yang kedua juga ada jalur untuk B,
lalu melewati G, dan melewati H. Oke, jadi didapatkan jalur kritisnya ada 2. Dan untuk project cost-nya dari 19.300 tadi ditambahkan oleh, maaf ini salah, sebenarnya 350. Jadi ditambahkan 19.300 ditambah 350 jadinya 19.650 untuk project cost-nya. Untuk activity 3, untuk iterasi ketiganya. Next, kita akan melakukan activity keempat. Karena kan tadi belum 16 minggu, kita akan melakukan activity crash course lagi. Dari crash course yang paling minimum pada jalur kritisnya yaitu di antara jalur kritis tadi yang paling minimum ketiga adalah yang angka B. Karena E-nya sudah mencapai crash maksimal. Lalu B-nya itu kan 6 dirubah menjadi 5 minggu. Di sini B dirubah jadi 5, lalu ditambahkan seperti cara-cara sebelumnya, didapatkan hasil network diagramnya seperti ini. Hasil LT dan ET-nya juga sudah diketahui. Lalu selanjutnya kita membuat total float pada activity yang ada. Untuk total float caranya juga tetap sama. Kita mengurangi yang 3 dikurangi 0 ini, dikurangi 3 sama dengan 0. Begitu pula untuk B sehingga hasilnya 0, untuk C hasilnya juga 0, untuk D 0, untuk E juga 0, untuk F hasilnya juga 0, untuk G hasilnya 0, dan untuk H hasilnya 0. Nah, didapatkan yang 0 ini semuanya ya, maka kita mempunyai jalur kritis yang banyak. Jalur kritis yang banyak. Jadi kita mempunyai jalur kritis dari B, D, E, F, H, lalu dari B, G, H, dan dari A, C, D, E, F, H, dan dari A, C, G, H. Dapatkan 4 jalur kritis. Sehingga project cost-nya dari 650 tadi ditambah oleh crash cost yang ada pada activity B yaitu 666,67 sehingga hasilnya adalah 20.316,67. Oke, lalu kita melakukan iterasi yang kelima atau iterasi terakhir ya. Nah, pada iterasi terakhir ini karena kita tidak memakai B lagi dikarenakan jika kita memakai aktivitas B itu tidak merubah total durasi ya. Jadi kita memilih untuk next ke yang ada ke jalur kritis setelah B yaitu yang terkecil setelah B itu yang terbesar setelah B yaitu aktivitas H. Jadi kita memakai aktivitas H. Lalu aktivitas H-nya ini dari 3 dirubah menjadi 2 minggu. Lalu di sini juga dirubah pada network diagramnya menjadi H,2. Lalu kita tetap menghitung dari awal seperti 0 tambah 5 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8 untuk mencari ET-nya dan untuk mencari LT-nya 16 dikurangi 2 sama dengan 14, 14 dikurangi 3 sama dengan 11 begitu sampai 0, 0 ini. Lalu langkah yang kedua adalah kita membuat total float dari activity yang ada. Mencari total float juga rumusnya tetap sama, yaitu 3 dikurangi 0 yang atas ini, dikurangi 3, sehingga hasilnya itu 0. Lalu untuk aktivitas B-nya juga begitu, didapatkan hasil 0, dan C-nya juga didapatkan hasil 0, D-nya juga 0, E-nya juga didapatkan hasil 0, F-nya didapatkan hasil 0, G-nya didapatkan hasil 0, serta H-nya juga didapatkan hasil 0. Sehingga kita juga mempunyai jalur kritis 4 jalur kritis ya, yaitu yang pertama B, D, E, F, H, lalu ada B, G, H, lalu ada lagi A, C, D, E, F, H, lalu ada lagi A, C, G, H.
sehingga didapatkan dari project cost-nya ini yang tadi sebelumnya dari iterasi 4 yaitu 23.316,67 ditambah untuk aktivitas hanya ini crash cost-nya sebesar 1.000. Jadi dihasilkan totalnya yaitu 21,316,67 untuk crash cost activity yang iterasi yang terakhir. Jadi didapatkan jawaban untuk 1A sebesar itu. Lalu untuk 4A. Lalu untuk 4B kita disuruh menyimpulkan kan tadi. Disimpulkan berarti dari crash 1 ini kita memakai aktivitas D karena cost-nya paling minimum, maka dari aktivitas D ini dari 5 minggu time normalnya menjadi 4 minggu. Jadi kita mempercepatnya selama 1 minggu. Lalu untuk crash yang kedua juga aktivitas D, dari aktivitas D ini dari tadi 4 minggu, kita kurangin 1 menjadi 3 minggu. Jadi percepatannya selama 1 minggu. Untuk crash ketiga yaitu aktivitas E, maka dari aktivitas E dari 4 minggu menjadi 3 minggu, di mana percepatan crashing-nya juga 1 minggu. Lalu untuk crash yang keempat, kita memilih untuk aktivitas B, maka aktivitas B dari 6 minggu menjadi 5 minggu, sehingga percepatannya selama 1 minggu. Lalu untuk crash 5, yaitu kita memakai aktivitas yang ada pada H. Untuk aktivitas H ini kita juga menjadikan H menjadi 2 minggu sehingga percepatannya juga sama yaitu 1 minggu. Oke. Oke, sekian presentasi kuis dari saya. Mohon maaf apabila ada salah rumus, salah kata ataupun salah presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.